Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anisatul Mas'ula dari Prodi Manajemen. Akan menyampaikan sedikit dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kepada iman dengan mengangkat tema iman dan takwa untuk mencapai kesuksesan. Sebagai tugas dari dosen pengampu mata kuliah keimanan saya, yaitu Bu Imo Faizah. Berikut mari kita simak dakwah sedikit dari saya. Kita diciptakan di dunia ini untuk satu hikmah yang agung dan bukan hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main saja. Tujuan dan hikmah penciptaan ini telah dijelaskan dalam firman Allah yang ada di surat Az-Zariyat ayat 56-58 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Allah telah menjelaskan dalam ayat-ayat ini bahwa tujuan asasi dari penciptaan manusia adalah ibadah kepadanya tanpa berbuat syirik, musyrik, dan lain sebagainya. Sehingga Allah pun menjelaskan salahnya dugaan dari keyakinan sekelompok manusia yang belum mengetahui hikmah tersebut dengan meyakini mereka diciptakan tanpa satu tujuan tertentu dalam firman-Nya yang artinya, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Dalam surat 32 ayat 115. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan secara bermain-main saja, namun diciptakan untuk satu hikmah. Allah tidak menjadikan semua manusia hanya untuk makan, minum, bersenang-senang dengan perhiasan dunia, serta tidak dimintai pertanggungjawaban atas semua perilaku yang ada di dunia ini. Tentu saja, kita semua diciptakan untuk satu hikmah dan tujuan yang agung, dibebani perintah dan larangan, karena kita hidup itu untuk diperintahkan dan untuk dilarang, kewajiban dan pengharaman. Jadi kita itu diwajibkan juga diharamkan untuk kemudian dibalas dengan pahala atas kebaikan dan disiksa atas keburukan. Jadi kalau kita mengerjakan semua perintah Allah, maka kita akan mendapat pahala, dan sebaliknya jika kita melakukan keburukannya akan disiksa serta mendapatkan surga atau neraka. Surga atau neraka itu imbalan kita selama hidup di dunia. Demikianlah seorang manusia yang ingin sukses harus bersikap profesional, proporsional dalam mencapai tujuan tersebut. Sebab sesungguhnya tujuan akhir seorang manusia adalah mewujudkan peribadahan kepada Allah dengan iman dan takwa. Oleh karena itu, orang yang paling sukses dan paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, "Inna akramakum indallahi wa atqakum innallaha alimun khabir." Yang artinya, sesungguhnya Allah yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surat 49 ayat 13. Namun untuk mencapai kemuliaan tersebut membutuhkan dua hal, yaitu i'tisam bihablillah. Hal ini dengan komitmen terhadap syariat Allah dan berusaha merealisasikan dalam semua sisi kehidupan kita, sehingga dengan ini kita selamat dari kesesatan. Namun dalam hal ini pun tidak cukup tanpa perkara yang berikutnya, yaitu i'tisam billah. Yang tadi bihabillah, yang ini i'tisam billah. Hal ini diwujudkan dalam tawakal dan berserah diri kepada Allah dengan memohon pertolongan dari seluruh rintangan dan halangan mewujudkan yang pertama tersebut.
sehingga dengannya kita selamat dari rintangan dan mengamalkannya. Sebab seseorang bila ingin mencapai satu tujuan tertentu pasti membutuhkan dua hal. Pertama, pengetahuan dengan tujuan tersebut dan bagaimana mencapainya. Kedua, selamat dari rintangan dan menghalangi terwujudnya tujuan tersebut. Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, poros kebahagiaan duniawi dan ukhrawi ada pada i'tisam billahi dan i'tisam bihablillah. Tidak ada kesuksesan kecuali bagi orang yang komitmen dengan dua hal ini. Sedangkan i'tisam bihablillah melindungi seseorang dari kesesatan, dan i'tisam billahi melindungi seseorang dari kehancuran. Sebab orang yang berjalan mencapai keridhaan Allah seperti orang yang berjalan di atas satu jalanan menuju tujuannya. Ia pasti membutuhkan petunjuk jalan dan selamat dalam perjalanan tersebut, sehingga tidak mencapai tujuan tersebut kecuali setelah ia memiliki dua hal ini. Dalil petunjuk ini menjadi penjamin perlindungan dari kesesatan dan menunjukkan ke jalan yang benar, dan persiapan, kekuatan, dan senjata juga, atau menjadi alat keselamatan bagi para kelompok dan halangan perjalanan. I'tisam bihablillah memberikan hidayah, petunjuk, dan mengikuti dalil, sedang i'tisam billahi memberikan kesiapan, kekuatan, dan senjata yang menjadi penyebab keselamatan di perjalanan. Oleh karena itu, hendaknya kita menekuni bidang kita masing-masing sehingga menjadi ahlinya tanpa meninggalkan upaya mengenal, mengetahui, dan mengamalkan ajaran Islam yang merupakan satu kewajiban pokok bagi semua umat muslim, agar dapat mencapai tujuan penciptaan tersebut dengan menjadikan keahlian dan kemampuan kita sebagai sarana ibadah dan meningkatkan iman dan takwa kita semua. Tentu saja hal ini menurut kita untuk dapat mengambil faedahnya dalam pengetahuan tentang syariat sebagai wujud syukur kita atas nikmat Allah yang Beliau anugerahkan kepada kita semua. Semua itu agar mereka mengakui bahwa makhluk yang tunduk dan diatur mereka memiliki Robbi, memiliki Allah yang Maha Pencipta dan Maha Mengatur semuanya. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridau inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.